kondisi ini, ya Anda bilang ke dia, perlu diingat baik-baik ya Pak gitu. Kalau laki-laki punya banyak duit, maka dia akan tetap butuh wanita. Berbeda dengan wanita kalau banyak duit. Gitu, gitu. Makanya Anda bilang aja jujur, itu wanita kalau punya banyak duit rada-rada songong. Ya, karena dia nggak butuh gitu, nggak butuh drama laki-laki gitu kan. Mending sendiri dibanding ini. Itu yang menyebabkan wanita itu kalau udah masuk usia 50 menjanda, mending hidup sendiri, Bu. Benar nggak? Yo. Gitu, ngapain gitu kan? Gitu. Dan ini fenomena, Bu, gitu kan? Itu banyak yang minta cerai ternyata dari ini apa? Ya najak diskusi bahwa permasalahan gak segampang ini perlu di apa selesaiin secara sinergis gitu. Ya, kebanyakan dan dia cerita mereka yang sering minta cerai itu saat itu yang kami perhatiin keseharian itu jarang sholat, ya apalagi untuk nuntut ilmu mereka juga nggak mau. Ya, Anda ingetin kepada ibu sekalian, ya makanya Islam kenapa mengharamkan minta cerai itu? Salah satu wanita, jadi ada kurang lebih sekitar 8 apa 10 wanita-wanita yang tidak mencium bau sorga. Mau dikupasin itu. Jadi ada karakteristik wanita dijamin mampir di neraka dulu. Kalau ini kan kita kupas diharamin ya. Tapi ini dipastiin Bu mampir. Gitu. Makanya ini penting untuk para wanita juga paham perkara ini. Anda singgungkan dulu ini, semoga nanti lain waktu kita singgung tema wanita-wanita yang dijamin mampir di neraka. Ya poin-poinnya gitu. ya. Ya, Anda juga dulu nanya, Bu ya. Jadi kenapa ketika Anda baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna." Wahai sekalian para wanita bersedekahlah kalian. Wa aktirnal istighfar, dan perbanyaklah membaca istighfar, fa ini ra'aitukunna aktsar ahlin nar. Karena aku melihat kalian itu penghuni neraka paling banyak, Bu. Ketika membaca hadis ini tempat Anda terenung. Kenapa para wanita itu paling banyak masuk neraka ya? Dan apa sebabnya? Secara spesifik disebut wanita. Akhirnya terus bertanya dan ketika mengkaji 74 dosa besar karya Imam Az-Zahabi, kami pernah kupas di salah satu masjid. Dari 74 dosa besar itu bisa dikatakan 40 sampai 50 paling mudah dan gampang dilakukan wanita. 40 sampai 50-an. Karena dosa itu nanti ada yang spesifik laki-laki, ada yang kita berdua sama-sama melakukannya, laki perempuan, ada yang spesifik dilakukan perempuan. Nah ini makanya penting untuk para jamaah juga ngerti ya. Karena kenapa? Disinilah tuntutan untuk berilmu itu lebih besar. Karena bagaimanapun 80% kurang lebih waktu anak itu ama wanita. Makanya musuh-musuh Islam itu sangat paham. Tidak ada jalan lain merusak keluarga generasi berikutnya selain merusak wanita. Itu jalan yang paling mereka ini. Ya, kenapa? Karena kalau wanita-wanita sekarang tidak mau menikah, tidak mau punya anak, lalu apa yang akan terjadi generasi berikutnya? Dan ini kejadian di banyak negara non-muslim. Lihat misalnya yang tetangga kita dekat Singapura. Singapura sekarang kekurangan anak loh, Bu. Karena kenapa? Wanita karir itu rata-rata nggak mau nikah. Dan maaf, kalau dari si kebutuhan biologisnya apa? Sama teman yang lain, Bu. Yang penting dia tidak terikat namanya pernikahan. Anda punya banyak jamaah yang anaknya itu nggak mau nikah, Bu. Karena mereka nggak mau drama, ribet, ngurus anak, lalu capek, lalu belum ngurus suami, yang gayanya macam-macam gitu loh kan.
Mending saya sendiri happy-happyan gitu loh kan. Ya, mau pulang jam berapa terserah, mau masak terserah. Nah, itu yang terjadi, Bu. Makanya kalau ibu tidak paham agama, kalau tujuan kita cuma hidup lalu mati, ibu akan berat. Jadi ibu akan hidup di dunia ini seadanya gitu kan. Yang penting bahagia. Makanya wanita itu sekali lagi, Allah demi dia masuk surga, enggak ada jalan paling mudah, gampang selain lewat suami, Bu. Enggak ada jalan, Bu. Ibu mau secapek-capeknya rajin sholat duha, rajin sholat malam, rajin baca Al-Quran. Enggak akan sebesar kalau ibu itu punya suami. Maaf, ibu bengong aja di rumah tuh. Bengong, nongkrong di rumah. Ya, itu setiap detiknya dicatat pahala bagi ibu. Bagi istri tuh. Karena kenapa? Ibu nggak mau keluar karena ada suami. Ibu jaga rumah, ibu jaga anak. Makanya kalau berkeluarga itu setiap detiknya itu jadi pahala. Ustaz gimana nggak punya suami? Cari. Nah di sini Bu ya. Karena Anda udah bilang ke ibu kan, Nabi udah sabdain kepada kita apa? Ibu hanya lakuin 4 doang nih. Hanya 4 aja. Ibu nggak punya kesibukan yang lain. Nabi katakan idza sallatil mar'atu khamsaha. Kalau istri udah sholat 5 waktu. Gampang apa gampang? Gampang. Wasamat syaraha, puasa bulan. Tuh, nggak disuruh sholat sunnah loh, Bu. Lalu puasa Ramadan, nggak disuruh puasa sunnah loh. Ya, nggak ada penjelasan ibu harus sholat sunnahnya, tahajudnya, duhanya, itu, qobliyah badiahnya, enggak. Lalu puasa wajib ketemunya setahun sekali. Lalu berikutnya nih, wahassanat farjaha. Dia jaga kehormatan dirinya. Tidak berbuat macam-macam ketika suami nggak ada. Ini. Yang keempat apa? Wih. Tuh, lihat urutannya dikasih urutan dari yang paling gampang sampai yang paling susah. Karena ini yang paling sering makan hati. Iya kan? Enggak disuruh ini, hanya ibu lakukan 4 ini kata Nabi Lalah dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min aibabil jannati syi'ti. Masuk surga dari pintu mana aja kamu mau. Ada kurang lebih sekitar 8 golongan, Bu, yang dipanggil dari 8 pintu surga. Salah satunya istri. Nah ini, Bu. Jadi kalau kita hanya perhatiin dunia, ibu pasti akan mati. Ya, 40 50 tahun kulit sudah keriput, rambut udah putih, otak rada-rada lemot, telinga rada-rada bundet, mata rada-rada dengkul sakit, gigi udah komplit deh. Mungkin masih bisa berbangga di saat masih muda, Bu. Tetapi pikirkanlah ibu-ibu, kalau udah tua siapa yang akan merawatku? Siapa kelak akan mendoakanku? Ya. Karena memang capeknya kita hidup di dunia ini, capek iya. Maka bersyukurlah ibu yang masih punya suami, tolong rawat baik-baik walaupun rada-rada bikin kesel. Udah bikin dongkol, kesel, duitnya dikit lagi. Ya. Nah, bersyukurlah karena bagaimanapun inilah kehidupan dunia ya. Agar ibu bahagia punya anak. Yang kita harapin bagi seorang muslim hanya anak yang akan mendoakan kita berikutnya ya. Baik jemaah sekalian, kita akan masuk satu persatu. Bab neraka di antara bagian dari keimanan kita kepada yang gaib. Karena Nabi sadarkan kepada kita al-jannatu haqqun wan naru haqq. Surga itu benar dan neraka itu benar. Dan ini bab tersendiri yang harus ibu kupas ya. Kasih tema tamasya ke neraka. Ya sampai tamasyanya kata sampai ke tempat-tempat indah. Nanti ibu dari itu ibu bisa belajar
Apa kan banyak sisi yang dikupas dari neraka ini, Bu. Mulai dari karakteristik penghuninya, siapa yang akan dijamin masuk neraka, lalu nanti makanannya, bentuk-bentuk siksaannya, siapa yang kekal, siapa yang mampir di neraka, ada yang kekal, ada yang mampir di neraka. Lalu neraka ini sendiri, itu belum bicara nerakanya sendiri. Karakteristiknya Masya Allah, Bu. Ini yang menjadikan orang-orang saleh itu mempersiapkan lebih banyak bekal. Karena Anda ingetin sekali lagi bahwa pondasi ajaran Islam ini dibangun atas perkara yang gaib. Dan perkara yang gaib ini kita tidak bisa dapatkan kecuali dari berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak para ulama mengkhususkan mengupas terkait dengan neraka dan karakteristiknya seperti Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengupas rinci semua hadis-hadis terkait dengan neraka. Ada hadis-hadis yang khusus mengupas tentang surga, seperti kitab Ibnu Qayyim, yang khusus juga mengupas masa surga ini. Gitu. Nah, dengan kita mengetahui semua sisi ini, terutama neraka dan surga, ini menjadikan kita semakin lebih banyak mempersiapkan diri. Karena hal penting perlu diingat oleh jamaah, penghuni neraka sudah ditakdirkan siapa-siapa penghuninya. Sebagaimana juga penghuni surga sudah ditakdirkan ada penghuni-penghuninya. Makanya tugas kita sebagai seorang muslim tidak hanya sekedar berharap untuk masuk surga dan terhindar dari neraka. Maka dia itu harus ada realisasi dari ibadah-ibadah yang menyebabkan kita masuk surga dan terhindar dari neraka. Salah satunya, jangan pernah bosan berdoa selesai salat. Sebelum salam, yaitu berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Coba ikuti ulangi. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alal jannati talatan. Siapa yang meminta surga sebanyak 3 kali qalatil jannah, maka surga berkata, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke surga. Wa man ta'awwadha billahi minan nar talatan. Dan barang siapa yang berlindung dari neraka sebanyak 3 kali qalatin nar, maka neraka berkata, Allahumma a'idhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia dari api neraka. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa surga dan neraka itu bisa berbicara. Makanya dalam surat, di antara kalau kita dalam surat Qaf, di antara bunyinya neraka itu berkata, Halim talati, apakah kamu udah penuh? Apa jawab neraka? Hal min mazid, emang ada tambahan? Ya. Nah ini ya terkait dengan neraka ya. Ya, hari ini kita kupas dulu karakteristik penghuninya, apa amalannya. Sebentar. Semoga nanti dan waktu kita bisa ngupas neraka dengan berbagai macam isinya ya. Kita bisa buka di surat Qaf ayat 30 ya. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari kami berkata kepada neraka jahanam, kamu itu udah penuh. Neraka balik nanya, ada tambahan? Udah ketemu. Nah ini di Qaf ini banyak mengupas terkait dengan surga dan neraka ya. Jadi kalau jamaah kepingin tahu karakteristik surga dan neraka di antara surat Qaf. Lalu yang banyak itu juga dalam surat Al-Waqiah. Kalau Ar-Rahman itu banyak terkait dengan surga, ya. Juga di antara surat Hud.
Makanya Nabi itu sampai beruban itu karena surat Hud. Al-Waqiah pun ini antara yang menyebabkan Nabi itu beruban. Ya. Baik, kita masuk satu persatu jemaah sekalian. Kita akan kupas amalan-amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita masuk api neraka. Kita mulai dari yang wajibnya dulu. Yang pertama adalah menjaga salat subuh dan asar. Ya. Jemaah sekalian, dua salat ini termasuk di antara rangkaian salat yang paling afdal. Ya. Perlu diketahui bahwa kalau berbicara di bab salat, maka urutan salat yang paling afdal adalah pertama itu asar. Yang paling afdal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawat." Jagalah semua salatmu. Semua salat disuruh jaga. Ya. Yang 5 waktu. Lalu Allah tegaskan wassalatil wusta. Dan pelihara salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Semua ahli tafsir sepakat, ijma' ahli tafsir mengatakan bahwa salat wusta itu adalah salat asar. Ini. Makanya urutan salat yang paling afdal perlu diketahui. Pertama itu asar. Berikutnya itu subuh. Yang ketiga isya. Yang keempat zuhur. Yang kelima maghrib. Nah, itu urutan salat dari sisi keutamaan. Nah, dua salat ini, itu subuh dan asar, termasuk di antara salat yang begitu banyak dijelaskan dari sisi keutamaan. Salah satunya yang sesuai dengan pembahasan kita ini, Nabi SAW bersabda, "La yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan masuk neraka seseorang yang mengerjakan salat subuh, salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Zuhair bin Umarah bin Rubaiyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, yakni al-fajr wal asr, itu salat subuh dengan asar. Hadis lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Musa al-Asy'ari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhala al-jannah." Siapa yang salat bardan itu subuh wal asar, itu salat subuh dan asar, itu ia akan masuk surga. Ini janji. Di waktu dingin nanti. Itu kalau digabungkan dua-duanya ya. Ini kalau digabungkan dua-duanya, lalu dipisah sendiri-sendiri juga memiliki keutamaan sendiri-sendiri. Di antara keutamaan besar dari salat subuh dengan asar ini adalah subuh dengan asar ini adalah salat yang disaksikan oleh malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita itu, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yatami'una fi salatil fajri wa salatil asr." Jadi malaikat yang silih berganti menjaga kalian. Jadi Allah menugaskan untuk kita malaikat yang silih berganti menjaga kita. Ya. Dan malaikat ini sif-sifannya itu terjadi di salat subuh dengan asar. Tsumma yarjul ladzina batu fikum. Kemudian malaikat yang bermalam bersama kalian naik bertemu dengan Allah. Kapan naiknya? Yaitu ketika salat subuh. Jadi malaikat yang menjaga kita dari malam itu naik bertemu dengan Allah. Fas'aluhum rabbuhum. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, "Kaifa taraktum ibadi?"
Gimana kalian meninggalkan hambaku? Fayaquluna, lalu mereka menjawab, taraknahum unsallun. Kami tinggalkan mereka, mereka sedang salat. Ya. Nah, nanti yang naik ini akan datang lagi ketika salat asar. Makanya mereka menjawab, wa atainahum unsallun. Kami datang, mereka lagi salat. Ya. Nah, karena itu di sini kita belajar apa? Bahwa salat subuh dengan asar itu salat yang disaksikan oleh malaikat. Dan yang disaksikan salatnya siapa? Hanya yang salat di awal waktu. Karena malaikat nggak kenal telat. Ini on time. Malaikat on time gitu. Lalu apa kata malaikat? Allahumma ufirhum yawmaddin. Ya Allah, ampuni mereka kelak di hari kiamat. Jadi salat subuh ini selain disaksikan malaikat, juga orang salat subuh dengan asar itu didoakan malaikat. Ya. Nah, salat ini jemaah sekalian, subuh dengan asar, kalau berbicara di bab waktu, kita pernah singgung ya, waktu 15 waktu terbaik beramal saleh belum ya? Jadi ada waktu-waktu terbaik beramal saleh. Salah satu waktunya itu subuh dengan asar. Makanya dia punya amal-amal. Ada wajibnya dan ada sunnahnya waktu-waktu terbaik ini. Ya. Nah, waktu-waktu terbaiknya seperti apa? Ini subuh dengan asar. Salatnya apa wajibnya? Yaitu subuh dengan asar, wajibnya. Lalu amalan sunnahnya apa? Woi. Subuh dengan asar, amalan paling afdal apa? Hah? Amalan paling afdalnya zikir pagi petang. Oh. Iya. Jadi makanya di setiap dari 15 waktu terbaik beramal saleh ini punya amalan-amalan terbaik juga. Contoh hari Jumat nih, amalan terbaiknya apa? Salawat. Bagi laki-laki salat wajibnya yaitu Jumat. Bagi kita amalan paling afdal salawat. Makanya dengan kita memilih di bab amal saleh jemaah sekalian, sebenarnya ada 19 cara melipat gandakan pahala sebuah kebaikan. Ini babnya agak panjang kalau mau dikupas. Nah, jadi setiap kebaikan apapun yang kita lakukan itu bisa dilipat gandakan pahalanya. Jadi ini seninya, Bang. Ada orang beramal, jadi sekedar beramal. Contoh di hari Jumat ini. Manalah lebih afdal saya baca istighfar apa salawat? Tetap lebih afdal baca salawat. Istighfar boleh, tetapi ingat, ada waktu terbaik istighfar. Kapan waktu terbaik istighfar? Woi. Tuh, ini aja nggak ngerti. Waktu paling utama istighfar kapan? Pintar. Sepertiga malam terakhir. Jadi di setiap waktu itu perlu kita pilih amalan-amalannya. Karena kenapa? Tidaklah melakukan amalan atau penyebab amalan yang paling afdal itu adalah melakukan di waktu yang diperintahkan melakukan amalan itu. Kalau hari Jumat boleh baca istighfar silakan, tetapi dari sisi keutamaan berbeda. Itu. Ibu baca selawat di hari lain boleh, tapi ada banyak perbedaan keutamaan dibanding kalau hari Jumat. Di sinilah makanya penting. Ibu bolehkah saya baca Al-Quran di waktu pagi? Boleh. Tetapi yang paling afdal adalah zikir pagi petang. Ya, istighfar, lapasnya juga punya keutamaan. Banyak lapas istighfar iya. Tapi lapas istighfar yang paling afdal apa? Sayyidul istighfar. Jadi makanya penting untuk kita ketahui mana dan kapan amalan paling afdal dan apa lapas paling afdal dari doa-doa yang ada. Zikir banyak. Ya, dan zikir paling afdal di waktu pagi ini apa? Woi. Yaitu membaca tasbih. Maka Allah berfirman, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah di waktu pagi dan sore hari. Atau petang. Ya. Nah ini salat subuhnya. Ya, salat subuh dengan asar. Jadi kalau digabungkan dia punya beberapa keutamaan. Di antaranya tadi penyebab hamba itu diharamkan masuk api neraka, dimasukkan dia ke dalam surga,
doanya salatnya disaksikan malaikat, dan yang salat subuh dengan asar didoakan diampuni, agar dosanya diampuni oleh Allah kelak di hari kiamat. Ini kalau salatnya itu di awal waktu dan digabungkan perangkaian antara zuhur dengan asar. Nah, ketika kita berbicara subuh sendiri, maka dia berdiri sendiri juga punya keutamaan banyak. Di antaranya keutamaan kita salat subuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salat subuh fa huwa fi dhimmatillah." Siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan perlindungan Allah. Ya. Langkah kaki kita ketika salat subuh menuju masjid, itu langkah kaki kemarin yang kita singgung yang mempermudah langkah di atas siratal mustaqim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'in fi dhulami ila al-masajid bin nurit tam yaumil qiyamah." Beritahu kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kaki di kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Ya. Masih banyak keutamaan salat subuh yang lainnya ya, yang sampai kepada kita riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi paling tidak ini perlu untuk menjadi renungan bagi kita ya, agar kita terus bersemangat untuk salat di awal waktu. Makanya kalau orang salat subuh dengan isya, kalau digabungkan subuh dengan isya, di antaranya ini adalah salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat untuk orang munafik adalah salat isya dengan subuh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la jauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu besarnya pahala di dalam kedua salat ini, maka sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Nah, salat subuh dengan isya ini juga, kalau dilakukan dua-duanya, maka dia mendapatkan pahala salat malam semalam suntuk. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Utsman bin Affan, Nabi SAW bersabda, "Man shalla isya fi jamaah fa ka'anna maqama nisfal lail." Siapa yang salat isya secara berjamaah, maka dia itu seperti salat malam setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah, dan barang siapa yang salat subuh juga secara berjamaah, fa ka'anna ma shallal laila kullah, maka pahalanya seperti dia salat malam itu sepanjang malam. Maka Umar bin Khattab berkata, aku lebih senang menjaga salat isya dan subuh berjamaah dibandingkan salat malam semalam suntuk. Nanti ada cara kita meraih pahala salat malam tanpa salat malam. Ada cara kita meraih pahala haji tanpa haji dan umrah, dan ada cara kita meraih pahala sedekah tanpa uang. Jadi sedekah tanpa uang. Jangan menyangka sedekah itu dengan uang aja. Maka kita kalau dibilang sedekah taunya uang. Ingat, kita tahu senyum sedekah. Coba senyum sama teman sebelah dulu. Ketemu sama teman manyun aja bawaannya gitu. Ya, belajar kalau ke teman-teman, karena salah satu di antara pahala besar itu adalah belajar senyum. Tapi jangan senyum. Senyum-senyum sendiri. Maka baru kemarin ngepas tema di antara 40 amalan yang paling banyak Nabi anjurkan, anjuran banyak senyum. Jadi kita dianjurkan, karena ini Nabi SAW di antara akhlak mulia itu yang kita singgung adalah talaqatul wajh. Wajah itu ceria. Ya, ibu kalau gampang senyum, Bu. Ibu kalau kenapa muka itu kadang-kadang kita kelihatan sendu, gampang kerut. Semakin itu tanda wajah ibu stres gitu loh. Coba kalau punya banyak duit senyum aja gitu. Kalau lagi capek tinggal jalan-jalan gitu loh. Belajar. Nah ini diantara beberapa keutamaannya ya, nggak singgungkan banyak dari keutamaan lain, paling ibu udah tahu. Lalu kalau salat asar secara sendiri jamaah sekalian, salat asar ini diantaranya apa? Bahwa ketika kita menjaga salat asar, maka ini diantara tadi salat juga disaksikan oleh malaikat. Dan orang yang meninggalkan salat asar itu amalnya hari itu batal semua, Bu. Ya, hari itu yang batal amalnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri habita amalu." Siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalannya jadi
batal. Ya. Bahkan tadi ya, ada yang lupa, salah satu yang Anda lupain. Menjaga salat asar dengan subuh, ini kelak kita akan mendapatkan salah satu nikmat, yaitu apa? Melihat Allah di hari kiamat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari kan Abdul Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailatal badri. Kami pernah bersama Rasulullah SAW. Beliau memandang ke bulan purnama kemudian bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Sungguh kalian kelak akan melihat Rabb kalian itu sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yati, tidak ada yang menghalangi kalian untuk melihatnya. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika bisa kalian mampu tidak dikalahkan dalam menjaga salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, maka lakukanlah. Nah, ini. Jadi nanti kita itu akan lihat Allah. Makanya Nabi katakan la tudamuna, kalian enggak desak-desakan melihatnya. Nah, Nabi ibaratkan dengan bulan. Kalau ada di atas, maka kita nggak mungkin desak-desakan kan? Berbeda kalau di depan sono, kita bisa desak-desakan. Dan hadis ini menjadi salah satu dalil kuat bahwa Allah itu ada di atas. Karena kita kalau melihat ke atas nggak mungkin desak-desakan. Itu menantikan Allah itu ada di atas. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis istawa. Allah itu istiwa, irtafa'u 'ala, di atas. Makanya kita kalau berdoa ngadepnya mana? Jangan. Lalu ditanya di mana Allah? Jawabnya di mana-mana, muter-muter gitu kanan kiri gitu kalau berdoa. Nah, ditanya Allah di mana, jawabnya di mana-mana. Pas dibilang apa? Terserah di atas. Nunjuknya ke atas. Pas ditanya Allah, jawabnya di mana-mana. Nah, itu menghalangi fitrahnya. Tiap hari ibu baca doa sujud. Subhana rabbiyal, apa artinya, Bu? Maha suci Allah yang maha. Tuh, sujudnya aja gitu. Lalu ngerayain Isra Mi'raj. Mi'raj artinya apa? Woi, tiap hari naik apa? Naik. Mi'raj itu dia naik. Kenapa Nabi disuruh naik? Karena Allah di atas. Tiap tahun ngerayain Isra Mi'raj. Tapi pas ditanya Allah jawabnya di mana-mana gitu. Lain ya. Ini diantara keutamaannya. Jadi salat asar sendiri sekali lagi tadi, atau udah punya keutamaan sendiri maupun apa salat lainnya. Nah, itu paling tidak amalan pertama sekali lagi adalah menjaga salat subuh dan asar. Lalu amalan kedua yang dengannya kita diharamkan akan masuk ke dalam api neraka, yaitu kalau sudah wajibnya, sekarang ambil sunnahnya, yaitu menjaga qabliyah zuhur 4 sebelum 4 setelah. Qabliyah ba'diyah zuhur. Jemaah sekalian, salat sunnah yang paling luar biasa keutamaannya adalah salat qabliyah subuh. Karena Nabi sabdakan, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi. Nah, qabliyah yang paling besar keutamanya berikutnya itu adalah qabliyah zuhur dan ba'diyahnya. Makanya kalau kita belajar di surat sunnah qabliyah ba'diyah di satu masjid berbarengan, anak kupas rinci salat-salat sunnah Rasulullah itu. Jadi kita udah kupas selesai qabliyah ba'diyah. Sekarang kemarin kita kupas salat duha, nanti kita masuk di tahajud dan witirnya. Nah, saking besarnya pahalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda gitu. Man hafadha, diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haruma 'alan nar. Barang siapa yang menjaga itu artinya terus-menerus melakukannya. 4 salat
4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkan neraka baginya. Nah, di sini jamaah sekalian kita belajar salat sunnah qabliyah ba'diyah. Ringkasnya itu ada 3 riwayat jumlahnya. Rakaat pertama adalah 10, yaitu 2 sebelum zuhur, 2 setelah, lalu qabliyah subuh, lalu berikutnya ba'diyah isya dan ba'diyah maghrib. Ini 10. Kalau yang 10 secara khusus tidak punya keutamaan. Ada sini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan di sini muttafaqun alaih. Riwayat kedua jumlahnya 12. Semana diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, itu ma min 'abdin muslimin yusalli lillah kulli yawmin 12 rak'atan tatawwan ghaira fariidatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang muslim salat setiap hari salat sunnah sebanyak 12 rakaat dilakukan karena Allah, melainkan akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Aisyah menjelaskan dalam riwayat Tirmidzi, man tabara 'ala 12 rak'atan min as-sunnah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang tabara, senantiasa menjaga 12 rakaat salat sunnah, maka dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Mana yang 12 rakaat? Arba'i raka'atin qabla adzuhri wa raka'ataini ba'dah. 4 sebelum zuhur, 2 setelah. Jadi ini bisa pilih ya. 4 sebelum, 2 setelah. Nah, kalau ini kita lakukan maghrib ba'diyahnya, isya ba'diyah, qabliyah subuh, 12 dibangunkan sebuah rumah di surga. Nah, yang paling besar keutamaannya adalah 4 sebelum, 4 setelah. Sama riwayatnya dari Ummu Habibah radhiyallahu anha tadi. Maka kalau kita menjaga 4 sebelum, 4 setelah, maka diharamkan masuk ke dalam api neraka. Ingat yang dua-dua ini, 4 rakaat ini dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Qabliyah ba'diyah zuhur ini bukan hanya itu keutamaannya. Di antara keutamaan qabliyah zuhur ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, diriwayatkan dari Abdullah bin Sa'im, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menunaikan 4 rakaat setelah waktu zawal atau bergesernya matahari ke barat. Nah, ini masuk waktu zuhur sebelum dilaksanakannya salat zuhur. Kemudian beliau bersabda, innaha sa'atun tutabu abwabus sama. Ini adalah waktu dibukakannya pintu langit. Wa uhibbu an yas'ada li fiha amalan salih. Aku suka jika amal salehku naik pada saat itu. Nah, jemaah sekalian, salah satu di antara waktu-waktu terbaik berdoa dan beramal saleh adalah di saat pintu langit dibuka. Jadi ada sekitar 7 waktu pintu langit dibuka. Salah satunya dari ketika adzan zuhur sampai dengan masuknya waktu salat zuhur sampai salat wajibnya, ya. Ya, terutama waktu terbaik beramal saleh juga yaitu hari nanti Kamis dan Senin, karena ini juga pintu langit dibuka. Sama juga sepertiga malam terakhir. Kalau dari selesai salat jam setengah malam, yaitu jam 11 ke atas sampai dengan waktu subuh, itu juga pintu langit dibuka. Jadi ada waktu-waktu pintu langit dibuka. Makanya kalau pilih beramal saleh, lalu berdoa, pilih di waktu-waktu pintu langit dibuka. Ya. Bingung apa bingung? Ya udahlah, dengerin aja lah gitu. Belum pernah dengar ya gitu. Ya. Nah, lalu di antara keutamaan qabliyah zuhur berikutnya adalah qabliyah Nabi itu sebenarnya yang beliau senantiasa jaga itu 4 rakaat. Ya, bukan 2. Ya, makanya dalam riwayat Aisyah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadahu arba'an qabla dzuri wa raka'ataini ba'da. Nabi itu tidak meninggalkan karena la yadahu arba'an qabla dzuri, itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu. Bahkan saking pentingnya qabliyah zuhur ini, riwayat Aisyah juga menegaskan, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri sallahunna ba'daha. Nabi itu kalau terluputkan salat 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau ganti 4 rakaat itu setelahnya. Oh. Ya, diganti. Jadi kalau ibu nggak sempat, kalau ibu-ibu gampang qabliyah zuhur.
Yang rada-rada berat itu bapak-bapak, Bu. Apalagi ditambah di mayoritas masjid itu azan iqamahnya cepat. Iya. 5 menit pada azan. Makanya alhamdulillah di masjid-masjid yang Anda pernah ngisi kajian, terutama terkait dengan salat sunnah qabliyah ba'diyah, itu sekarang mereka rata-rata ngasih spare waktu 10 sampai 15 menit antara azan dan iqamah. Terutama di zuhur. Kita minta zuhur itu yang diperkuat dengan subuh. Ya, karena biar cukup waktu untuk qabliyahnya 4. Ini di banyak masjid itu 2 rakaat udah salam, udah iqamah. Ya. Dan ini juga menuntut setiap muslim itu untuk benar-benar sholat di awal waktu, terutama zuhur. Kalau ba'diyah gampang, yang berat ini qabliyah. Ya. Kalau ba'diyah kita bisa kapanpun melakukannya sampai masuk waktu sholat berikutnya. Jadi batas ba'diyah itu adalah masuk waktu sholat berikutnya. Ini batasnya. Nah, ingat ini, dan ini keutamaannya. Juga di antara keutamaan qabliyah zuhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu arba'u rakaatin qabla dzuri yu'dal nabi salati sahar. Salat 4 rakaat sebelum zuhur itu setara dengan salat di waktu sahur. Artinya apa? 4 rakaat sebelum zuhur itu pahalanya pahala salat malam. Nah, makanya kalau memilih usahakan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, jadi polanya kalau kita lakukan 2 sebelum, maka 2 harus setelah, tidak bisa 4 setelah. Jadi kalau 4 sebelum, nah ini bisa dilakukan 2 pola. Boleh 2 setelahnya atau 4 setelahnya. Jadi dua-duanya boleh. Jadi di sini kita belajar pola qabliyah ba'diyah zuhur itu ada 3 ya. 2 sebelum, 2 setelah. 4 sebelum, 2 setelah, atau 4 sebelum, 4 setelah. Dipilih. Ya kalau ibu-ibu yang udah masuk usia 50 ke atas lah, udah nggak ada kegiatan di rumah, bengong aja gitu kan. Udah mending dari sekarang ambil jaminan diharamkan masuk api neraka. Ya, ambil jaminannya. Ibu cuma nambah 2 rakaat doang. Emang 2 rakaat itu berapa menit salatnya? Woi, 5 apa 2 menit? 5 apa 2 menit? Nah ini ya. Nah ini terkait dengan qabliyah dan ba'diyah. Nah nggak singgung banyak sekali, ada singgungan sekilas-sekilas aja. Ya paling tidak jamaah bisa paham ya. Jadi ba'diyah qabliyah zuhur itu boleh di qadha. Sebagaimana qabliyah subuh juga boleh diqadha. Kalau melakukan qabliyah subuh sampai masjid udah iqamah belum salat sunnah qabliyah, maka bisa diqadha. Boleh diqadha selesai salat subuh langsung, tetapi yang paling afdal adalah ketika matahari udah terbit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yusalli rakaatil fajri falyusalli ma ba'da ma tatlu syams." Siapa yang belum salat qabliyah subuh, maka adalah salat setelah matahari terbit. Jadi boleh diqadha, ya. Sebagaimana juga qabliyah zuhur boleh diqadha. Kalau ibu nanti nggak sempat 4 rakaat sebelum zuhur, maka lakukan ba'diyahnya qabliyah dulu, baru ba'diyah. Oh, qabliyah dulu. Qabliyah dulu baru ba'diyah. Ya diurutin ya. Qabliyah dulu baru ba'diyah. Itu urutannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa kita lakukan dua-dua? Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul laili wan nahar matna." Salat siang dan malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Itu yang ke 2. Yang ke 3. Adapun amalan yang ketiga, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala haramkan kita masuk ke dalam api neraka, yaitu memiliki 3 orang anak perempuan. Ya, kalau 2 nambah 1.
Kalau satu gimana? Nggak dapat. Ya, kalau dua, mana yang kalau dapat dua, itu bertetangga dengan Nabi di sorga. Ya. Tapi kalau mau lebih, usahakan 3. Kalau nggak punya, lakukan tuh yang lainnya. Ya, Anda bacakan dulu hadisnya ya, biar jamaah pernah dengar hadisnya. Di dalam bab anak, yang banyak dijelaskan keutamanya itu anak wanita. Yang wanita, bukan laki-laki. Secara khusus laki-laki nggak dijelasin punya keutamaan. Oh, itu besarnya penghormatan Islam terhadap wanita. Ya, sebelumnya, kenapa sampai begitu besar penghormatan Islam kepada wanita? Sadar tidak sadar, kalau kita berbicara sebelum Islam, wanita itu berada pada posisi yang sangat direndahkan. Coba ibu lihat gambarannya. Sebelum datang Islam, gimana kondisi wanita? Buka surah An-Nahl ayat 58. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza busyira bil unta. Apabila mereka diberi kabar, kata busyira itu sebenarnya kabar gembira, Bu. Ya. An-Nahl 58. Kalau mereka dikasih kabar gembira, kabar terkait dengan kelahiran anak perempuan, apa yang terjadi? Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Hitamlah atau merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Itu kondisinya tuh. Ya. Dikasih kabar lahir anak perempuan, mukanya merah menyala dan marah. Lalu lanjutnya aja. Berikutnya apa? Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Dia itu bersembunyi, malu dari kaumnya. Karena kenapa? Buruknya kabar gembira dikasih kabar kepadanya. Karena dia merasa ini kelahirannya anak perempuan ini adalah berita buruk. Apa yang mereka lakukan? Ayumsiku alahun. Apakah mereka akan merawatnya dan menanggung rasa malu? Am yadusu fitrab, atau kubur hidup-hidup. Allah mengatakan apa? Sa'ama yahkumun. Ingatlah alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan. Ini kondisi wanita sebelum Islam datang. Ya, berbeda kalau di antara kalangan pejabatnya, kalangan awam itu punya karakteristik ini. Jadi malu kalau lahir anak perempuan. Anak lahir apa? Cewek. Malu. Makanya Islam datang merombak semua pengertian itu. Ya. Lihatlah bagaimana Allah menjadikan ketaatan berbakti kepada ibu itu 3 kali lipat dibanding bapak. Tapi untuk ketaatan, ini perlu ingat baik-baik ya. Kalau hak berbakti, maka hak ibu 3 kali lipat dibanding ayah. Tetapi catat baik-baik. Kalau ketaatan, maka bapak yang paling utama. Ya, jadi ini perlu diingat ini. Jadi di dalam bedain antara berbakti dengan ketaatan. Gitu. Kalau bapak, itu yang paling utama ketaatannya. Kalau berbakti, ke ibu paling utama. Ini kondisinya. Islam datang memuliakan wanita. Sampai-sampai disuruh punya banyak anak wanita. Lihat kalau ibu punya 2. Dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyatan hatta tablugha." Siapa saja yang mendidik 2 anak perempuan hingga dewasa, jaa yaumal qiyamati ana wa huwa. Nanti dia akan datang dari kiamat, aku dan dia, kata Nabi. Damas asabihu. Nabi merapatkan 2 jari jemarinya. Ini loh. Jadi dia akan bertetangga berdekatan dengan Nabi di surga. Ini 2. Itu. Sahabat bertanya, kalau kami nggak bertanya tentang 1 karena nggak cukup. Tapi kalau gimana kalau 3? Lihat Nabi sabdakan, mani betul ya min hadil banat. Siapa yang diuji dengan beberapa anak perempuan. Banat itu kan bentuknya jamak. Jamak itu 3 ke atas. Kunna lahu sitran minan nar. Maka anak itu akan
menjadi benteng baginya dari api neraka. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu," sebelumnya. Bentar. Yang tegas menjelaskan 3 itu. "Man kana lahu 3 banatin." Siapa yang memiliki 3 anak perempuan, fasabara alaihinna, lalu dia bersabar, wat'amahunna wasaqahunna wa kasahunna min jidatihi, lalu memberinya makan, minum, dan pakaian dari hasil usahanya, hasil jeripayanya, kunna lahu hijaban minan nar, maka semuanya 3 anak ini akan menjadi benteng tameng baginya dari api neraka. Ini. Dalam hadis lainnya, man 'ala ibnataini aw 3 banat. Siapa yang menafkahi 2 atau 3 anak perempuan, kalau enggak punya, au ukhtaini aw 3 akhawat, atau 2 anak saudari, 2 saudari atau 3 saudari, hatta yabinna aw yamuta anhunna, sampai dia menikah atau sampai dia mati, kunna ana wa wakahatain. Lalu Nabi mengatakan, nanti aku dan dia gini. Itu. Wa asyara bi asbab sababa wal usta. Beliau isyarat dengan jari telunjuk dengan jari tengah. Nah ini. Jadi kalau 2 bertetangga dengan Nabi di surga. Kalau 3 benteng dari api neraka. Kalau 1 kurang. Kalau nggak punya, apalagi gitu. Apalagi, enggak, kita bisa ambil yang lainnya gitu kan. Ya ini kan bersyukurnya orang-orang yang punya banyak anak. Makanya jemaah sekalian, sebagai pengingat kepada para jamaah, dulu itu sama, Bu. Itu yang menyebabkan dari awal menikah, ana berdoa, ya Allah, karuniakan aku istri yang bisa memberikan banyak anak. Dari awal ana berdoa, Bu. Lalu Allah takdirkan punya anak. Karena kepingin dari awal itu menikah itu, Anda bilang ke istri, nanti kita punya 7 ya, gitu. Dari awal, Bu. Alhamdulillah istri setuju. Makanya Allah takdirkan selesai menikah, tahun pertama istri hamil. Ya karena istri di tahun pertama hamil, itu anak pertama, karena itu jadi cucu bagi neneknya, itu yang paling banyak megang neneknya. Sampai kalau mau mandiin itu harus izin dulu ke neneknya. Akhirnya istri ya namanya ini kan punya anak pertama, pengen banyak ngerawat, sementara yang pegang nenek, akhirnya nyeletuk lah gitu. Ya udahlah, biarlah anak pertama itu anak nenek aja. Terus gimana? Kita buat yang kedua deh gitu. Gitu. Akhirnya karena istri setuju, itu ya Anda berdoa. Waduh. Akhirnya karena isi 7 gitu, nah angkat tangan ya berdoa, ya Allah, itu mudahkan dapat anak yang kedua, itu biarinlah anak yang pertama itu jadi anak nenek gitu. Karena udah ada anak yang cewek, kita angkat tangan berdoa, ya Allah karuniakan anak yang kedua ini cowok. Itu berdekatan, Bu. Enggak sampai 2 tahun istri hamil lagi. Ya. Ya, cepat, Bu. Istri hamil lagi, lalu alhamdulillah setelah dicek cowok, Bu. Ini anak yang kedua ini dahsyat, Bu. Itu gedenya itu sampai 3 kiloan lebih, Bu. Dan Allah takdirkan itu anak pertama dan kedua itu lahirnya normal. Yang kedua itu, yang gede itu Allah takdirkan gampang keluarnya, Pak. Ya tahu anak datang karena keluar cari nafkah, tahu datang anaknya udah lahir gitu. Malam lahirnya. Gitu. Makanya sekarang anaknya itu tinggi, Bu. Baru tahun ini lulus SMA, anak lagi persiapkan biar bisa kuliah di Masjid Nabawi. Lagi bersiap masyarakat. Nah, kalau kakaknya yang pertama itu udah di Aisyah, Bogor ya. Nah, setelah 2 ini ada, kakaknya nyeletuk, gitu kan. Apa? Bi, aku pengen punya adik untuk tajak teman main, gitu katanya. Udah ngomong tuh Kumi, gitu kan, ngomong Kumi. Akhirnya ngomong lah Kumi, gimana Kak? Setuju? Akhirnya berdoa, ya Allah, gitu. Mudahkan dapat anak yang ketiga, agar ada teman mainnya kakak.
Mintanya kan karena di cewek, mintanya cewek. Kita berdoa terus. Akhirnya apa? Istri positif hamil, anaknya cewek. Sekarang anak itu kelas 2 SMA, Bu. Anak kelas 2 SMA. Ini anak lahir udah 2 tahun, adanya nyeletuk, Bu, gitu kan. Adanya nyeletuk gitu. Gitu. Ya. Ya, Bi, masa kakak aja yang punya adik, aku nggak punya gitu kan. Aku pengen dong punya adik gitu. Yaudah ngomong komik gitu kan. Akhirnya ngomong komik. Terus gimana? Disetujuin, Bi. Yaudah kita bareng berdoa ya. Harusnya berdoa. Ya Allah, karuniakan anak yang keempat ini cowok. Ya, agar ada teman abang main gitu kan. Kita berdoa gitu, istri positif hamil, Bu. Ya, lalu pas dicek cowok, Bu. Anaknya sekarang kelas 2, kelas 3 SMP, Bu. Ini tahun ini naik kan, SMP. Yang kelima, Bu. Itu udah 4 kan? Berjalan tuh. Ya, karena saking sibuknya, Bu. Karena anak sering ngomong ke istri itu ya, sering ngomong gitu anak kita akan punya anak apa namanya 7. Berjalan waktu, Bu. Saking sibuknya lupa, Bu. Sampai 5 tahunan, 4 tahunan, istri bilang, ini sekarang usia kita udah segini nih. Kalau kejar punya 7, kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Terus gimana ya, dia bilang gitu. Udah punya anak lagi aja, biar cukup waktu. Serius nih? Itu. Iya. Ya udah. Terus gimana? Itu gitu. Mau punya yang apa? Cowok apa cewek? Lalu apa? Anak bilang, kalau ngeliat, kita udah punya 4. Lalu mikir, nanti kalau punya anak cowok itu paling berperan di pondok. Ya kan? Terus gimana? Kita punya cowok aja. Ya udah, cowok. Akhirnya berdoa, ya Allah, itu karuniakan anak yang kelima ini cowok. Karena kami nanti akan punya pondok, anak cowok itu lebih banyak berperan di pondok. Hanya berdoa terus, lalu istri positif hamil. Pas dicek, cowok. Sekarang anaknya kelas 3, kelas 3 SD. Tapi yang unik di anak yang kelima ini, Bu, anak ini rada-rada cantik, Bu. Tapi orang itu kalau digendong dulu dibilang cantik. Kita jadi heran. Ini anak bapaknya nggak terlalu tampan, ini juga enggak. Tapi kok anaknya cantik banget. Istri baru nyeletuk. Dulu itu sebenarnya, Bi, katanya, anak itu kepengen punya cewek. Gitu. Oh gitu, iya. Kenapa? Akhirnya dia cerita, dulu itu anak yang pertama, yang kedua, yang cowok itu punya teman keturunan Arab. Dia punya anak itu cewek, adiknya cewek itu ceriwis, cantik, hitam. Istri pingin punya gitu, tapi anak udah keburu bilang punya cowok. Akhirnya Allah kasih rada-rada cantik. Gitu anak. Anaknya putih, Bu. Apa ininya mancung nih? Apa namanya? Jakunya lancip gitu kan. Itu. Akhirnya apa? Berjalan 2 tahun. Istri nyolek lagi, Bu, gitu kan. Ini kalau punya 7 nggak cukup, terus gimana gitu? Yang pertama itu, yang kelima itu berbarengan sesar, Bu. Lalu yang keenam, terus gimana? Ya udah, ketika dia bilang pengen punya anak, aneh ingat, kita kan baru punya 2 cewek nih. Terus gimana? Anda baca hadis ini, Bu. Kalau kita punya 3 cewek, itu jadi benteng dari api neraka. Ya udah, yang keenam ini cewek aja. Akhirnya angkat tangan berdoa, ya Allah. Akhirnya kita angkat tangan berdoa, ya Allah, Engkau telah karuniakan 2 anak cewek. Ya Allah, karuniakan yang ketiga anak cewek agar jadi benteng dari api neraka. Akhirnya apa? Istri positif hamil. Pas dicek, cewek. Pas dicek cewek. Alhamdulillah. Terus kita rawat itu. Anaknya sekarang kelas 1 SD. Nah, alhamdulillah. Nah, karena di anak yang kelima dan keenam ini kasusnya sesar, Bu. Di anak yang keenam itu karena kondisi istri, karena ada kondisi capean, karena kita ajar anak 4 ke 5 itu 5 tahun, akhirnya ambil keputusan pahit itu harus ditutup, Bu. Gitu. Harus ditutup, Bu. Gitu. Ya. Harus ditutup sampai isi setelah diambil keputusan, karena doa sesar pokoknya karena kondisinya harus ditutup. Itu ya Allah, setelah ditutup isi jadi nyesal gitu ya. Kita jadi nggak punya anak 7 nih, cuma dapat 6 gitu. Gitu kan.
Ya sampai sekarang begitu. Hah? Buka yang lain gitu. Ya. Nah, artinya dari sini apa, Bu? Belajarlah meminta kepada Allah. Jangan, makanya Anda sering ngisi salah satu tema itu doa tadabbur, doa terkabul. Yang sering kita kupas ada doanya Nabi Zakaria. Jadi kalau Ibu belajar di bab Nabi Zakaria itu, Masya Allah, semua penyebab untuk istri hamil itu nggak ada, Bu. Karena beliau mandul, udah usia tua, rambut udah memutih. Tapi karena kekuatan doa, berharapnya pada Allah, Allah ubah istrinya. Makanya dari itu, Bu, Anda saat ini banyak membantu jamaah yang kesulitan punya anak. Ibu yang punya kesulitan, punya cucu atau anak, coba. Anda lihat tangannya aja ketahuan anak itu subur apa enggak. Ya, alhamdulillah banyak jamaah yang kita bantu, Bu. Anda ajarkan polanya, itu, baik dia kepingin punya anak, Allah takdirkan punya anak. Makanya sering ngasih nama anak, Bu. Nah, ibu makanya yang punya keluarga, kesulitan punya anak, itu. Pokoknya datang, kalau dia serius punya anak, datang aja ke suami istri. Anda ajarkan polanya. Karena untuk punya anak itu sehat atau apa-apa itu punya pola. Ya, Anda sering soalnya ketemu, Bu. Anda hati-hati ibu-ibu ya yang punya anak. Anda sering ketemu dengan jamaah-jamaah yang anaknya itu autis atau anaknya itu jantungnya bocor. Itu salah satu penyebab kalau autis itu ibunya di usia saat hamil itu sering makan seafood, Bu. Oh, hati-hati makan seafood ya. Itu menjadikan timbal di otaknya itu jadi tinggi. Akhirnya koneksi antar saraf itu jadi autis anaknya. Ibu-ibu kalau ada anak yang autis, insya Allah Anda bantu pola terapinya ya. Lalu kalau yang jantungnya bocor, atau anaknya itu kakinya O, atau anaknya itu lalu speak delay, Bu. Yang speak delay itu kita senanganin, Bu. Salah satu penyebabnya itu di saat hamil istrinya itu kekurangan nutrisi berupa kalsium, Bu. Jadi ketika ada kekurangan kalsium itu koneksi antar saraf ini jadi lambat, Bu. Makanya terjadilah namanya speak delay. Jadi bicaranya agak lama padahal usianya udah usia bicara. Makanya Ibu silakan kalau mau konsultasi, Anda bantu dari sisi suami maupun istri yang kesulitan punya anak. Ibu-ibu terutama yang sekarang itu rada-rada sulit itu punya anak, apalagi karena wanita itu 60% kehamilan itu dari wanita ya. Itu hati-hati Ibu yang rambutnya rontok gitu kan. Lalu kacamatanya udah terlalu tebal gitu, Bu. Ibu kalau yang kacamata tebal itu sering anaknya masalah, Bu. Apalagi di saat hamil itu rambut rontok, makanya berbarengan istri itu orang gizi, jadi Anda juga paham, kita Anda supply banget nutrisi, Bu, di saat dia hamil. Itu Allah takdirkan semua anak itu rada-rada sehat. Apalagi tiga-tiga anak cowoknya itu tinggi-tinggi. Anakan itu, Bu, itu Anda sampai bahunya sekarang, yang cowok tuh. Sebahu itu tinggi deh, karena dari pihak istri itu barengan kakeknya dengan pamannya itu tentara, Bu. Nah, dari tinggi-tinggi. Nah, ini, Bu. Nah, ini makanya apa? Jangan takut, Bu. Terkait dengan masalah anak. Jadi anak itu bisa dipolain, bisa diajarin, bisa ibu berdoa kepada Allah. Yang penting sepakat keinginannya. Jangan nanti bapaknya mau cowok, ibunya mau cewek. Repot ini nanti. Kalau dikasih cowok cewek repot gitu loh kan. Yang penting kuatin salah satu. Lalu Anda ajarkan polanya. Ada doa yang dia baca, ada amalan yang harus rutin dia lakukan. Kami tangani rata-rata setahun. Setahun sampai 6 bulan itu alhamdulillah bisa punya anak. Kemarin Anda ketemu dengan salah satu jamaah, Bu. Dia kemarin ketemu, Ustaz, ingat anak nggak? Lupa, gitu kan. Anak yang pernah datang sama istri yang kepingin punya anak lagi. Jadi dia pengen punya anak lagi, udah punya anak, jaraknya udah 5 tahunan lebih, Bu. Udah datang klinik, anak ajarin polanya, itu hampir 2 tahun nggak ketemu, Bu. Ketemu kemarin. Terus gimana? Alhamdulillah Ustaz, setelah datang ke Ustaz, lakuin saran-saran Ustaz, Anda lakuin ini, itu Anda punya anak, sekarang anak kan udah 2 tahun Ustaz, gitu. Ya. Satu lagi anak pernah itu, lama kita nggak ketemu tuh. Dia WA, Ustaz tolong kasih nama anak gitu. Anda minta saran nama anak. Siapa yang punya anak? Anak Ustaz. Iya. Aduh udah punya anak. Iya. Kapan punyanya? Ya kan ini lakuin saran Ustaz gitu. Anda lakuin ini. Ternyata Allah takdirkan punya anak. Udah Anda WA ini antum kasih nama anak ini aja. Nah itu, Bu. Ada lagi jamaah yang kesulitan punya anak, Bu. Sampai harus polanya itu berbeda dalam hubungan suami istri agar dia punya anak karena istrinya itu ada masalah di organ. Jadi kehamilan itu penyebabnya kalau dia karena nutrisi gampang ditanganin, Bu. Kita kuatin ibu nutrisi, rahimnya ibu kita kuatin, ibu-ibu yang usia 40 udah menopause 60 aja bisa haid lagi, Bu. Ibu-ibu sekarang ini kalau anak tangan ini, Bu, enggak sampai 4 bulan kita ketemu, ibu bisa
rambut ibu rontok, otak yang lemot juga bisa lebih segar, mata yang... Jadi kasus ibu nih di usia tua, yang kemarin Anda bilang ya, kita di usia tua itu punya takdir, Bu. Rambut putih, plus rontok, otak lemot, telinga budek, mata rambut, kulit keriput, dengkul sakit, ya kan? Ini itu dengan kondisi ini bisa dinaikin karena kenapa? Wanita itu 60% penyebab kehamilannya dipengaruhi oleh wanita. Mulai dari rahimnya itu bisa dikuatin. Terutama wanti-wanti ibu-ibu yang haidnya kurang lancar, ini diantara penyebab terbesar terjadinya kista dan miom. Makanya kita bantu sekarang itu satu terapi di klinik yang tangani namanya phytoestrogen. Untuk membantu para istri yang otaknya udah lemot, mukanya udah mulai keriput gelap, matanya mulai rabun. Kami nanganin itu di klinik. Ya. Nah ini, makanya berdoalah ibu sekalian. Dari sekarang kalau Allah takdirkan ibu, gimana Ustaz kalau saya punya cucu banyak? Enggak. Ini anak. Kalau cucu-cucu, karena ini bilangnya anak, bukan cucu. Nah kalau dia ibu cucu, berarti anak ibu yang dapat jaminan. Oh. Ya. Nah ini di antara penyebabnya ya. Lalu berikutnya, udah berapa nih? Sebentar lagi ya. Ya udah 3 dulu deh. Kalau yang ketiga itu terkait dengan masalah akhlak, Bu. Ada yang keempat ini disinggung sekilas saja, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini di antara kenapa anjurin ibu suka bermuka senyum, ramah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, harumalan nar, diharamkan masuk api neraka. Siapa? Kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Yaitu orang yang mudah, lemah lembut, ramah dan dekat dengan manusia. Apa artinya mudah atau tenang? Orang yang memiliki ketenangan, tidak sombong, tidak mudah marah, tidak mudah tersulut emosi. Layyin atau lemah lembut artinya orang yang lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan dan tidak bersifat kasar. Lalu sahal artinya mudah, orang yang selalu memudahkan urusan orang lain. Ya, dalam bermuamalah, jual beli, bahkan dalam perkara menagih utang. Dan qarib atau dekat dengan manusia, orang itu mudah bergaul sehingga orang lain senang kalau dekat di sisinya. Nah, ini terkait dengan bab akhlak, Bu. Jadi makanya kalau kita itu mudah senyum, dekat orang lain, gampang orang dekat sama kita, ini penyebab kita diharamkan masuk api neraka. Dan tidaklah orang akan senang dekat dengan kita kalau kita sombong, orang sulit dekat sama kita. Ibu Judis. Orang sulit dekat sama ibu. Karena tidak mungkin kita bisa berdakwah kalau kita itu mukanya manyun. Ya. Sendu, senang duit. Ya. Nggak bisa, Bu. Dan belajarlah dalam urusan dengan orang itu permudah. Kalau dia punya utang, permudah membayarnya. Kalau dia itu jual beli, ibu mudahin jual beli. Jangan kalau jual beli itu nawarnya mencekik. Iya kan? Harga teman dong. Ya Allah, makanya apa sulit itu. Belajar mempermudah urusan orang lain. Ada orang punya utang, kita kasih kemudahan dia membayar. Ketika dia membeli, kita permudah. Ketika dia menjual, dia permudah. Ada urusan lain. Orang itu gampang mempermudah orang lain. Sehingga apa? Dia dikenal baik, ketemu dengan orang selalu senyum, ramah, kata-katanya sopan, santun. Yang tua dia hormati, yang kecil dia sayangi, lalu yang sepantar juga dia hormati. Ini karakteristik. Makanya kalau kita berbicara di bab akhlak, Bu, akhlak ini Masya Allah, Bu, paling gampang masuk surga itu lewat akhlak. Rajin-rajin ibu ibadah, akhlak ibu nggak baik nggak? Bahkan kalau kita berbicara di bab akhlak, semua amalan wajib, sholat, puasa, haji, itu zakat, itu semua dalam rangka untuk memperbaiki akhlak. Jadi inti di semua ajaran apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah itu tujuannya adalah dalam rangka untuk akhlak. Makanya Allah tidaklah memuji nabinya bukan karena kekayaan dan lainnya, tetapi Allah puji karena akhlaknya. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam surah Al-Qalam Allah berfirman, surah Al-Qalam 4 apa 5 itu. Allah berfirman, sungguhnya engkau memiliki akhlak yang
mulia. Maka dari itu dimanapun ibu, hormati yang lebih tua, santun kepada orang lain, mudahkan urusan semua teman-teman kita. Ya, kalau dia punya utang, dia kesulitan, ibu kasih mudah. Karena Nabi SAW bersabda, "Mayassara ala mu'sirin yasarallahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang mempermudah urusan seorang muslim, maka Allah akan permudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Yaitu sebagai informasi pada para jamaah, ya, bagi ibu-ibu yang ingin ikut program sedekah subuh paling tidak 2.000 sehari. Saat ini kami lagi membuka kans untuk teman-teman yang ingin ikut sedekah subuh, yang kita gunakan satu untuk biayai kaderisasi dai. Berbarengan anak ibu-ibu yang punya anak lulusan SMA yang kepingin di kader jadi dai baik cowok maupun cewek, itu kita punya kaderisasi dai di Cianjur, Bu. Ya, kita udah kurang lebih 6 tahun sekarang, dan tahun ini 2 tahun ini terakhir kita kerjasama dengan Dubai. Ya, ada donatur dari Dubai untuk mendatangkan dai dari 15 negara, Bu. Dan ini ada dai-nya, kita udah tahun ini tahun kedua masuknya. Nah, ini kita pakai untuk biaya ini ya. Jadi ibu cukup, kami ada kencelengannya, Bu. Ibu kalau mau ikut programnya silahkan, nanti ibu bisa daftar ke kami. Pokoknya jangan diserahin kecuali sudah penuh, Bu. Pokoknya ibu sedekah aja tiap hari. Kalau udah penuh, WA kami, kita akan jemput. 2 kali 24 kita akan jemput. Dan nanti, Bu, bagi ibu-ibu yang ikut program ini, itu ibu hanya silakan mau sedekah 2.000 atau 5.000 sehari silakan. Nanti kita akan masukkan, ibu izinkan kami, nanti akan kirim paling tidak tausiah 2 kali seminggu. Ya, kita tidak di grup, tapi kita personal kirimkan, itu untuk mengingatkan. Nanti pokoknya kalau dia penuh, ibu silahkan untuk telepon kami atau WA, kita akan ambil. Kenapa? Sekali lagi, ibu sedekah 2.000 sehari, lebih besar pahalanya dibandingkan sedekah 60.000 sekali sebulan. Pertama, itu adalah kalau kita sedekah 2.000 sehari jauh lebih ikhlas. Benar apa enggak? Kita kalau masukin 2.000 itu plong kok gitu kan. Kalau 60.000 berat masukinnya gitu loh kan. Yang kedua, setiap hari kita sedekah 2.000 berarti setiap hari didoain malaikat. Ya, karena Nabi SAW bersabda, "Ma min yawmin silbat ila fihi malakan yanzilan." Di dalam setiap subuh seorang hamba berada padanya kelain ada malaikat yang turun. Yang satu berkata, "Allah ma'ati memfikan harapan," yang lebih ganti yang berimpak. Yang lain berkata, "Allah ma'ati memfikan talafai lancurin yang kikir." Yang ketiga, sedikit tapi rutin, itu lebih dicintai oleh Allah. Terserah ibu masukin 2.000, 5.000 sehari silahkan. Ya, kami ada kencelengnya. Bagi nanti ibu-ibu yang kepingin, silahkan bisa WA ke Ana. Ya, kalau ibu berbarengan Anda bawa beberapa, bagi yang mau silahkan. Tapi kami izin, karena kami harus data. Dulu pernah kita nyebar itu, kita nggak tahu kemana gitu kan. Tapi kalau ini, dulu kami pernah nyebar, Bu. Ada kurang lebih berapa ratus kita sebar, nggak jelas. Nah, kalau ini kita data, nanti kita akan rutin pokoknya kasih komunikasi ke ibu. Nanti setiap 2 minggu, minggu itu 2 kali kita kasih tausiah. Nanti setiap akhir bulan kita kirimkan ibu-ibu. Salah satu nanti temanya tadi ya. Kita akan kasih ibu-ibu secara khusus, mulai dari bertetangga dengan, ada 12 ibu yang kita siapkan. Setiap bulan kita kasih ibu selama 1 tahun. Ini sebagai bentuk juga komunikasi. Dan bagi ibu nanti yang punya anak, yang cowok atau cewek kepingin dididik jadi kaderisasi dai, silakan bisa daftar di kami. Dan pendidikannya gratis, Bu. Kita total gratis. Itu tidak ada biaya-biayaan, makanya kita lewat sedekah subuh ini, itu kita berharap bisa jadi bantuan biaya untuk kita kaderisasi dai ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyain? Silakan. Silakan. Oh iya, belumnya nanti kalau ibu yang kepingin tertarik untuk sedekah subuh, catat nomor Ana ya. Ana di 0812. Silakan. 0812 1314 8412. 0812 1314 8412. Ya. Nah, silakan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Iya. Ya. Ya, bismillah. Kunci pelibungan di bab salat sunnah
apabila salat itu secara hukum dan tata cara melakukannya sama, maka boleh untuk digabungkan niatnya. Contoh, ibu masuk masjid, belum duha, belum sunnah wudu, belum tahiyatul masjid, maka dengan satu niat sudah terwakilkan salat itu. Tetapi kalau dilakukan satu persatu, maka itu lebih afdal. Tetapi perhatikan tingkatan kedudukan salat. Contoh, antara qabliyah, salat sunnah qabliyah lebih kuat dibanding tahiyatul masjid. Jadi kalau kita masuk masjid, lalu kalau dilihat waktu, ibu akan qabliyah atau tahiyatul masjid, salah satunya pasti akan terluputkan. Kalau ibu pilih tahiyatul masjid, maka qabliyah tidak terwakilkan. Tetapi kalau pilih qabliyah, maka tahiyatul masjid terwakilkan. Bingung apa bingung? Contoh, ibu masuk masjid, waktunya cuma 5 menit. Akan iqamah. Kalau kita akan lakukan dua-dua salatnya, ini pasti salah satunya akan kelewatan. Kalau ibu ambil tahiyatul masjid, maka tidak cukup untuk salat qabliyah, maka tidak terwakilkan qabliyah. Tetapi kalau diambil qabliyah, maka terwakilkan tahiyatul masjid. Bingung apa bingung? Makanya bisa divariasiin niatnya. Jadi ibu qabliyah sekalian niatin tahiyatul masjid. Sama ketika duha, sunnah wudu, tahiyatul masjid, gabungin aja niatnya. Tetapi kalau punya waktu luang, lakukan satu per satu. Dan Nabi tidak menganjurkan, tidak dijelaskan riwayat Nabi itu setiap hari sholat taubat ya. Nggak ada riwayat secara khusus sholat taubat. Ya, dan beliau sholat taubat itu dilakukan hanya kalau melakukan dosa besar. Karena kalau dosa kecil, banyak jalan penghapusannya, mulai dari istighfar, lalu nanti berwudu, rukuk, sujud, itu juga udah menghapus dosa kecil, ya. Kalau untuk dosa-dosa kecilnya, sedangkan dosa besar butuh taubat tersendiri. Dia hancurkan rutin. Ibu nanti kalau mau saya kirimin videonya secara khusus bab salat duha ya, sehingga ibu bisa mendapatkan penjelasan lebih rincinya, ya. Kalau tasbih ini para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mensahihkan hadisnya, ada yang menghasankan, ada yang mendoib dan memalsukannya, ada yang mengatakan palsu. Tetapi yang paling kuat itu dua nih, antara sahih atau hasan hadisnya, ya. Jadi boleh untuk melakukan salat tasbih. Bagi ulama yang mengatakan hadisnya doib atau palsu ada, tetapi dari perkataan Hafidz Ibnu Hajar Asqalani itu lebih mendekat kepada hadis itu antara sahih atau paling tidak hasan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan. Iya. Apa? Jadi dalam hal berbakti, muamalah kita, apa ini, ke ibu itu lebih berhak 3 kali lipat. Tapi ketaatan ke bapak. Contoh, dalam perkara ketaatan, karena mengambil dalam perkara hukum ini, bapak itu adalah diantara wali ibu, wali anak. Kalau ibu nekat sebagai ibu, lalu misalnya maaf, gara-gara cerai ibu, lalu ibu nekat waliin anak ibu, bukan ke bapaknya, padahal bapaknya masih hidup, itu nikahnya nggak sah. Karena hak bapak itu lebih tinggi. Itu. Jangan gara-gara ingetin bu, jangan gara-gara cerai, lalu ibu nyerahkan wali anak yang cewek ke orang lain, sementara bapaknya masih hidup, itu nggak sah. Harus tetap ke bapaknya. Dicari dulu bapaknya sampai ketemu. Karena haknya itu lebih kuat. Dan apa? Dalam hal masalah perintah, maka bapak itu lebih tingkatannya lebih tinggi. Dalam hal istri aja, ketaatan istri setelah Allah dan Rasulnya kemana? Ke suami. Itu. Dalam hal masalah ketaatan. Nah, jadi tingkat ketaatan itu suami lebih tinggi. Kalau muamalah, lebih utama ke ibu. Ya. Silakan. Ya udah ibu didik jadi soleh bu, ya. Nanti kalau mau nambah lagi. Kalau mau punya
Ya, bersyukur punya anak cowok, Bu, karena cowok itu juga perannya besar ya. Ya, dia akan menjaga ibu dan juga bisa untuk lebih kuatkan untuk berdakwahnya. Ya, silakan. Gimana? Ya, baik, udah itu aja. Kalau zuhur itu rata-rata perintahnya qobliyah itu dua-dua secara umum. Jadi secara umum, adapun yang perbedaan empat ini terjadi perbedaan berapa ulama, tapi rata-rata secara umum itu disuruh lakukan dua-dua. Adapun qobliyah asar yang 4 rakaat, Nabi SAW bersabda dari Ibnu Umar, rahimallahu man shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar. Di antara ulama lain ada yang mendoaibkan hadis ini, ada yang menghasankan juga riwayatnya. Paling tinggi derajat hadisnya adalah hasan. Jadi yang mendoaibkan mereka tidak melakukannya, tapi mereka mengatakan derajatnya hasan, maka mereka melakukan salat 4 rakaat sebelum asar. Sama melakukannya dua-dua juga, ya. Dilakukan dua-dua. Ya, kalau nanti Ibu kepingin secara khusus kupas salat sunnah, kupas saja dirinciin, mulai dari qobliyah dulu. Ini ada 4 paling tidak salat sunnah yang rutin Nabi lakukan. Ya, satu itu qobliyah badiah, 2 itu duha, yang ketiga itu tahajud, dan yang keempat witir. Ini paling tidak 4 ini Ibu harus paham. Karena ini yang paling rutin kita lakukan. Ini kalau mau dikupas rinci, kupas saja nanti secara bertahap rinci, tapi dirinciin tuh selesai ya. 4-4-nya sehingga Ibu jadi lebih paham terkait dengan salat-salat sunnah yang rutin Nabi SAW lakukan. Ya. Kalau untuk qobliyah badiah kita minimal 2 kali pertemuan. Karena dia pembahasannya agak panjang. Beda dengan tahajud, witir, qobliyah dengan duha itu bisa sekali pertemuan. Ya. Udah, cukup dulu. Udah siang, kita pulang. Ya. Baik, anda sekali lagi ingetin ke ibu, silahkan bagi para jamaah yang nanti tertarik untuk kepingin ikut program sedekah subuh, kami alhamdulillah ada kencelengannya. Ibu nanti bisa kita kirim. Kalau ibu nanti tertarik belakangan, bisa WA ke ana, atau bagi ibu-ibu yang kepingin langsung dapat kencelengannya, alhamdulillah berbarengan anda bawa beberapa kencelengan. Baik, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.